Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dea Kristifani Situmorang, NPM 19010101001, grup PGA 6. Di sini saya akan menjawab kuis dari Ibu Epa Pasaribu. Yang pertama itu, jelaskan alasan mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD dan juga kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, pada kelas 1 dan sampai kelas 3 SD, mengapa diterapkan pembelajaran tematik? Itu untuk perkembangan psikologi anak, di mana di usia yang masih dini, yaitu usia kelas 1 sampai kelas 3, yang disebut sebagai usia golden age, di situ pembelajaran harus berdasarkan hal-hal yang konkret, di mana peserta didik dapat melihat, dapat meraba, dapat menyentuh. Yang kedua itu ada kelas 1 sampai kelas 6, di mana di sini peserta didik, yang pertama peserta didik dapat berpaut pada satu tema saja, memusatkan perhatiannya pada satu tema. Yang kedua, peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan juga mengembangkan bakat yang ada pada dirinya melalui materi hari ini. Yang ketiga itu yaitu peserta didik dapat memahami materi pembelajaran tersebut. Yang keempat, peserta didik dapat memiliki kompetensi yang dasar yang lebih baik lagi, di mana mereka dapat mengaitkan mata pelajaran tersebut dengan pengalaman pribadi pada kehidupan mereka sehari-hari. Yang kelima itu ada peserta didik mampu lebih merasakan lagi manfaat dan makna pembelajaran dari materi dengan tema tertentu. Yang keenam itu ada peserta didik lebih bergairah lagi dalam berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lainnya. Yang kedua itu soalnya dipandang dari sudut perkembangan psikologi anak dan permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Berikan penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Menurut pendapat saya itu efektif karena mencakup lingkup materi dan juga lingkup kompetensi. Untuk mencapai kompetensi, lulusan itu dilakukan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga itu pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Jelaskan maksud dari kata tersebut dan berikan contohnya. Maksudnya bermakna yaitu membekas, teringat, membekas di pengetahuan siswa, di mana itu melekat di pikiran siswa tersebut, dan itu menjadikan itu lebih bermakna lagi materi tersebut kepada siswa tersebut, di mana pengetahuannya itu berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari oleh siswa. Nah, yang keempat itu jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi, psikologi, dan yuridis pada pembelajaran. Maksudnya yang pertama itu landasan filosofi. Landasan filosofi dari implementasi pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan juga humanisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas. Nah, di mana di sini siswa dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya lagi dalam belajar. Misalnya dengan kita membawa siswa tersebut langsung untuk melihat
praktek ke tempatnya langsung. Misalnya mengamati proses perkembangan ulat menjadi kupu-kupu begitu. Kita bawa dia ke alam dan bagaimana dia mengembangkan kreativitasnya. Yang kedua itu aliran konstruktivisme. Aliran ini melihat pengalaman langsung peserta didik sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, lingkungan, dan pengalamannya. Nah, yang kedua itu adalah landasan psikologi, di mana maksudnya landasan psikologi ini di mana siswa seperti yang tadi peserta didik dapat belajar melalui hal-hal yang konkret yang dapat disentuh, yang dapat diraba dan juga dapat dilihat, sehingga itu akan membuat siswa tersebut paham. Yang ketiga, landasan yuridis, di mana landasan yuridis ini berhubungan dengan hukum, di mana di ayat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa tersebut. Nah, yang kelima itu sebutkan implikasi pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarana dan prasarana, sumber belajar, pengaturan ruang, dan pemilihan media menurut Anda sendiri. Implikasi bagi guru itu pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, di mana di sini guru yang berkreatif dalam menyampaikan materi pembelajarannya agar siswa tersebut tidak mudah bosan. Bagaimana seorang guru dapat kreatif dalam menyampaikan materi pembelajarannya? Salah satu contohnya itu menurut saya menggunakan media visual dan juga audio, di mana media audio dan visual ini contohnya itu menggunakan infocus dan juga laptop, di mana guru menyampaikan materi pembelajarannya melalui sebuah video pembelajaran dari laptop dan diaplikasikan melalui infocus, di mana semua siswa dapat melihatnya. Sehingga di situ guru akan menanyakan apa yang siswa dapat dari video pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua itu implikasi bagi siswa. Nah, ini siswa dapat berkreativitas dari video pembelajaran tadi. Apa yang akan siswa tangkap? Apa yang akan siswa pahami? Nah, di situ siswa mengembangkan kreativitasnya agar siswa tersebut menambah wawasan juga mengenai materi tersebut. Nah, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar dan juga media. Sarana dan prasarana sudah tentu harus ada untuk dalam mengembangkan kreativitas guru maupun siswa, di mana salah satu sarana dan prasarananya itu tadi seperti infocus dan juga laptop. Nah, di zaman yang sekarang sudah canggih, sekolah harus mempunyai sarana dan prasarana juga, yaitu berupa infocus, agar siswa dapat mengerti lagi mengenai mata pembelajaran tersebut. Nah, sumbernya itu dan juga medianya, sumbernya bisa sumber pembelajaran guru dapat mengambil sumbernya itu melalui buku maupun dari sumber-sumber lain, mungkin juga bisa dari internet. Nah, medianya itu seperti yang tadi, media audio dan juga media visual. Nah, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Maksudnya di sini pengaturan ruangan itu di mana
pengaturan ruang itu sesuai dengan tema pembelajaran hari ini. Di bangku-bangku disusun sesuai dengan tema hari ini. Agar siswa tidak bosan, malah siswa lebih bersemangat lagi, memiliki suasana belajar yang baru lagi. Nah, yang terakhir itu yaitu implikasi terhadap pemilihan metode. Nah, di sini maksudnya pemilihan metode itu guru harus memberikan metode yang tepat dalam menyampaikan pembelajarannya agar siswa-siswa tersebut agar lebih memahami dan juga paham lagi. Misalnya metodenya itu metode percobaan, yaitu dalam IPA misalnya melakukan percobaan ilmiah gitu, bermain peran seperti drama, yaitu yang selanjutnya tanya jawab, di mana guru dapat tanya jawab antar siswa dan juga sebaliknya. Demonstrasi yaitu menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan apa yang dia dapat dari pembelajaran hari ini, yaitu juga bercakap-cakap. Yang keenam yaitu jelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang Anda ketahui. Di mana proses pembelajaran tematik ini, di mana guru harus mengacu pada satu tema untuk mempersatu satu mata pelajaran untuk 1 tahun. Guru juga melakukan analisis standar kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga membuat indikator. Tetapi juga memperhatikan muatan materi dan standar isi. Yang selanjutnya itu membuat hubungan antara kompetensi dasar, indikator, dan juga tema. Yang keempat yaitu membuat jaringan kompetensi dasar dan juga indikator. Yang selanjutnya membuat silabus tematik. Dan yang terakhir membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tematik dengan mengondisikan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Untuk lebih jelasnya akan dibahas selanjutnya. Yang ketujuh itu buatlah desain pembelajaran tematik di SD dengan menggunakan satu tema yang Anda ketahui saat ini. Nah, di sini ada temanya yaitu kegiatan, subtemanya pekerjaan. Nah, ini kegiatan pembelajarannya itu yang pertama kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan ini guru menyapa siswa, memberi salam, dan juga menanyakan kehadiran siswa. Nah, lanjutnya itu siswa memulai pembelajaran dengan memimpin doa. Lanjutnya untuk memberikan semangat, bernyanyi lagu-lagu yang penuh semangat seperti Indonesia Raya. Nah, setelah itu kita masuk ke kegiatan intinya. Di sini guru menanyakan materi yang sebelumnya dibahas di minggu yang lalu, di mana guru akan menanyakan sampai di mana materi kita pada hari ini. Lalu lanjut ke materi hari ini, di mana guru menanyakan tentang pekerjaan orang tua siswa, di mana tema pada hari ini kan tentang pekerjaan. Nah, guru menanyakan siswa-siswanya satu persatu, apa pekerjaan ayah dan juga ibu mereka. Nah, dan juga dari materi tersebut guru memberikan tugas
tugas-tugas, yaitu tugas berkaitan dengan pekerjaan, di mana guru memberikan tugas. Sebelum memberikan tugas, guru membentuk kelompok, di mana guru membentuk kelompok di mana di satu kelompok ada 5 orang siswa. Nah, di situ mereka ditanya oleh guru satu persatu apa pekerjaan, lalu mereka menuliskan di bukunya masing-masing. Lalu setelah itu guru menanyakan satu persatu apa saja, dan juga guru akan memberi soal untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan siswa tersebut. Nah, kegiatan terakhirnya itu kegiatan di mana siswa dan juga guru, terutama siswa, mengambil kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Kesimpulannya apa? Nah, di situ guru lebih melengkapi lagi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, dan juga pembelajaran telah selesai. Nah, sebelum ditutup, guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, yang ke-8 itu jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Yang pertama itu keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajarkan lagu anak-anak sesuai tema. Yang kedua, bahan ajar yang tersedia masih menggunakan pendekatan materi mata pelajaran sehingga menyulitkan guru memadukan materi sesuai tema. Yang ketiga, bahan ajar tematik bersifat nasional sehingga beberapa materi kurang cocok dengan kondisi lingkungan siswa. Yang keempat, sekolah yang kekurangan guru menerapkan model pembelajaran kelas rangkap sehingga kesulitan menerapkan pembelajaran tematik di kelas awal. Nah, yang terakhir itu guru membuat rangkuman atau kesimpulan bersama-sama dengan siswa, dilakukan setiap hari di akhir pelajaran dan di akhir tema setelah berlangsung beberapa kali pertemuan. Yang ke-9, jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di SD. Pengertian pembelajaran tematik yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga siswa memiliki pengalaman bermakna. Landasan pembelajaran tematik itu ada 3, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan juga landasan yuridis. Di mana landasan filosofis tadi yaitu filosofis yaitu terbagi menjadi 3, yaitu progresisme, konstruktivisme, dan juga humanisme. Di mana progresivisme maksudnya di sini pembelajaran ditekankan untuk pengembangan kreativitas siswa tersebut. Yang kedua, konstruktivisme, di mana peserta didik dapat mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, dan juga lingkungannya. Yang terakhir itu humanisme, di mana di sini siswa harus tahu apa bakat, keunikan, dan juga potensi yang ada pada dirinya.
yang landasan psikologis, di mana landasan ini harus sesuai dengan hal-hal yang konkret, di mana itu dapat disentuh, diraba, dan juga dilihat. Landasan yuridis ini berhubungan dengan hukum, di mana peserta didik berhak mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran melalui bakat, minat, dan juga pengetahuannya. Nah, yang 10, jelaskan konsep pembelajaran tematik. Konsep pembelajaran tematik, di mana pengertian pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang menggunakan tema dengan menyaitkan semua mata pembelajaran, sehingga itu memberikan pengalaman yang bermakna pada siswa. Di mana di sini maksudnya konsep pembelajaran tematik yaitu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada siswa. Dikatakan bermakna karena pembelajaran tematik siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan juga menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik tersebut. Pembelajaran ini berangkat dari teori yang menolak proses latihan atau hafalan sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan juga struktur intelektual anak. Teori ini dipelopori oleh para tokoh psikologi Gestalt, termasuk teori Piaget, yang menekankan bahwa pembelajaran itu haruslah bermakna dan juga menekankan pentingnya program pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan perkembangan anak atau peserta didik. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.